Hanbal rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluq. Al-Qur'an adalah kalam Allah, ucapan Allah, dan bukanlah makhluk, bukan ciptaan. Kalau makhluk itu adalah ma siwallah, ya, apa selain Allah itu makhluk. Jadi surga, neraka, arsy, ya, para malaikat, itu semua makhluk. Pokoknya selain Allah itu makhluk. Kemudian kita lihat Al-Quran adalah sesuatu yang mungkin kita melihat sesuatu yang tersendiri. Sebagian orang mengira bahwa dia makhluk, ya, karena dia memiliki identitas tersendiri, ciri tersendiri. Padahal sesungguhnya dia merupakan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yad'uhu ay yaqula laysa bimakhluq. Dan tidak boleh lemah untuk mengucapkan Al-Quran bukan makhluk. Ini prinsipnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, Imam Ahmad bin Hanbal dipuji oleh para ulama salaf dahulu. Di antara ungkapan yang sangat masyhur adalah ucapan mereka, innallaha a'azza hadzal din birajulain. Sesungguhnya Allah menolong agama ini dengan dua lelaki. Menolong berarti menolong agama sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua lelaki. Kalau dua orang ini tidak diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk menolong agama, mungkin kita tidak mengenal agama Islam saat ini, atau mungkin kita tidak mengenal akidah yang benar sampai saat ini. Apa kata mereka? Bi Abi Bakrin yawmar riddah. Menyelamatkan, menolong agama ini dengan Abu Bakar pada hari Ar-Riddah. Ada yang tahu Ar-Riddah? Kejadian Riddah, kejadian di mana banyak orang murtad di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Diperangi mereka itu jemaah sekalian, ya, karena kalau dibiarkan banyak orang murtad. Allah tolong agama dengan perannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian yang kedua, wa bi Ahmad yaumal mihnah. Dan dengan Ahmad bin Hanbal, yakni Allah tolong agama ini melalui peran jasa Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pada hari mihnah. Mihnah itu adalah kejadian tes yang diberikan oleh khalifah penguasa pada saat itu, Ma'mun, Mu'tasim billah, Wathiq billah, yang merupakan anak-anak Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Mereka ini bersaudara khalifah yang bergantian pada daulah Abbasiyah. Itu merupakan zamannya Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Nuh, dan ulama-ulama lainnya pada saat itu. Ulama-ulama itu jemaah sekalian diuji dengan pedang dan cambuk. Apa ujiannya? Ujiannya adalah Sultan Khalifah pada saat itu mengatakan, apa pendapatmu tentang Quran? Makhluk apa bukan? Kalau bilang makhluk, selamat. Kalau bilang bukan, kena cambuk. Banyak ulama pada saat itu bertakiyah, menyembunyikan kebenaran, ya. Dan kemudian tersisa Muhammad bin Nuh dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala yang tetap kekeh mengatakan Al-Quran laisa bimakhluk. Apa dapatnya mereka? Dicambuk jemaah sekalian,
di penjara. Muhammad bin Nuh rahimahullahu taala meninggal dunia, belum sempat mendapatkan siksaan yang besar. Ahmad bin Hanbal pada saat itu satu-satunya orang, karena kaum muslimin pada saat itu semua mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Takut dipenjara, takut disiksa, takut dicambuk. Tinggal satu orang nih. Banyak orang berdatangan, ulama-ulama berdatangan membisiki, memberi dukungan kepada Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa engkau adalah pemimpin umat saat ini. Kalau engkau mengatakan Al-Quran makhluk, kelak sampai akhir zaman orang-orang akan mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya. Tetapi apabila engkau mengatakannya, maka orang-orang akan mengikutinya. Mungkin engkau tidak akan mati apabila mereka tidak membunuhmu, tetapi engkau tetap akan mati. Ya, banyak nasihat-nasihat datang kepada beliau. Itu memperkuat, ya, pendirian beliau untuk tetap mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Beliau didatangkan di hadapan Ma'mun, Khalifah Ma'mun. Ma'mun meninggal, didatangkan di hadapan Mu'tasim. Dihadapkan di hadapan mereka, datang Al-Gojo, cambuk dia sampai mengatakan Al-Quran makhluk. Dicambuk. Bergantian Al-Gojo itu jemaah sekalian, memukul beliau hingga akhirnya beliau pingsan. Dirantai, ulama besar diperlakukan seperti itu. Ada sebuah nasihat dari beliau yang diungkapkan daripada ucapan Muhammad bin Nuh. Beliau katakan, sudah sepatutnya pemimpin umat, dai-dai, orang yang diteladani oleh umat itu tidak gampang bertakiyah, menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Karena kalau sudah teladan umat menyembunyikan kebenaran, maka umat akan tersesat. Maka sudah konsekuensi apabila kemudian mereka yang membawa agama ini siap dicaci, siap dihina, siap difitnah, siap dimusuhi. Memang sudah konsekuensinya untuk tetap mengatakan al-haq adalah kebenaran. Barakallahu fikum jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 periode ganti presiden pada saat itu. Ya. Dari Ma'mun, Khalifah Ma'mun, Khalifah Mu'tasim, Khalifah Wathiq, sampai kemudian khalifah berganti Mutawakkil. Barulah kemudian selamatlah, karena khalifah itu mendukung akidahnya Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, untuk mengatakan Al-Quran laisa bimakhluk. Jadi ini ceritanya. Makanya beliau katakan jangan kita lemah untuk mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Itu penting sebagai bagian daripada keyakinan terhadap Al-Quran. Qala fa inna kalamallahi laisa biba'in minhu. Ya, beliau katakan bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Karena sesungguhnya kalam Allah, ucapan Allah itu tidak terpisah dari zatnya, ya, tidak terpisah daripada zat Allah. Perlu kita ketahui kembali, kita review, kita murojaah kembali, di antara keimanan kita terhadap asma wa sifat, bahwa sifat yang harus ada pada zat Allah itu ada sifat dzatiyah, ya, ada pula yang disebut dengan sifat apa? Sifat fi'liyah. Sudah pernah belajar belum? Dzatiyah, fi'liyah. Kalau belum harus kita belajar ya. Kenapa? Karena akidah ini penting jemaah sekalian. Dzatiyah, fi'liyah. Ada juga disebut dengan dzatiyah khabariyah. Oh, itu akidah. Berarti kan kita harus banyak belajar lagi. Kita mengatakan amantu billah,
aku beriman kepada Allah, kemudian kita belum belajar tentang, belum paham, oh ternyata ada sifat dzatiyah, oh ternyata ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang ada terus pada zatnya Allah. Sifat yang ada terus pada zat Allah, itu namanya sifat dzatiyah. Seperti apa contohnya? Berbicara, mendengar, melihat, ya. Atau sifat-sifat dzatiyah yang khabariyah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki mata. Berarti musyabbihah ini, ya. Berarti ini akidah menyamakan Allah dengan makhluk. Masa Allah punya tangan, masa Allah punya mata, masa Allah punya kaki. Tapi demikianlah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sifat-sifat dzatiyah khabariyah. Ada pada Allah yang merupakan khabar, informasi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk kita imani. Dan prinsip kita ketika datang kepada kita tentang sifat-sifat tersebut, kita katakan bahwasanya kita mengimaninya, ya, bila kaif, tanpa ditanya bagaimana, ya, bila tamthil, bila tashbih, tidak kita serupakan, tidak kita samakan dengan apa yang dimiliki oleh makhluk. Itu yang harus kita pahami. Allah memiliki sifat berbicara, kalam, ya. Kita punya nggak sifat kalam? Punya. Manusia pasti bisa berbicara. Itu berarti kita memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat mendengar. Kita memiliki sifat itu enggak? Kita punya. Melihat juga demikian. Yang sifatnya khobariyah juga demikian. Allah memiliki mata, Allah memiliki jari jemari, ya, Allah memiliki kaki, Allah memiliki tangan. Tetapi kemudian tidak kita visualkan seperti apa yang dimiliki oleh makhluk. Allah memiliki mata, jangan kemudian kita katakan, oh mata kayak mata kita, ada hitamnya di tengah, jumlahnya 2, ada bulu matanya. Tidak demikian. Tapi kita tetapkan Allah punya mata, ya. Seperti apa yang datang, yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan keagungannya. Juga demikian kalam, bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Sifat berbicara ini adalah sifat dzatiyah, ya, diingat. Sifat berbicara, sifat kalam pada Allah adalah sifat apa? Sifat dzatiyah. Sekaligus juga termasuk sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Yaitu sifat perbuatan. Sifat perbuatan yang Allah lakukan ketika Allah berkehendak. Jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak lakukan. Bisa dipahami? Itu namanya sifat fi'liyah. Kalau Allah berkehendak, Allah lakukan. Ada pada Allah. Jika Allah tidak berkehendak, maka tidak terjadi. Ya. Seperti apa contohnya? Sifat-sifat perbuatan. Allah datang, Allah nuzul, Allah turun, ya, dan sebagainya daripada perbuatan-perbuatan. Tapi kalau sifat dzatiyah itu senantiasa ada. Allah memiliki sifat kalam, berarti Allah bisa berbicara. Nah, apa kaitannya sama Al-Quran ini? Fa inna kalam Allah laisa bibain minhu. Al-Quran kalamullah. Al-Quran ucapan Allah. Dan yang namanya ucapan tidak bisa berpisah dari pemilik ucapan. Ya, ana berbicara, direkam nih, kemudian disetel lagi. Ana berbicara, kemudian direkam. Rekaman yang kita kirim misalkan ke teman kita yang tidak hadir, kita tanya, omongannya siapa ini, ceramahnya siapa ini. Bagi yang mengenal saya, pasti dia mengatakan, oh ucapannya Ustadz Khalil misalkan. Kenapa? Karena tidak bisa dilepas antara ucapan dengan pemilik ucapan. Demikian pula dengan Al-Quran.
Al-Quran adalah bagian daripada ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia itu diturunkan dari langit, Apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala terkait dengan kalamullah, terkait dengan Al-Quran ini, beliau katakan sesungguhnya Al-Quran termasuk beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitabnya adalah beriman bahwa Al-Quran kalamullah yang diturunkan dan bukan makhluk. Ya, ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Dia adalah bukan makhluk, dia diturunkan dari Allah. Al-Quran itu bermula, dan kepada Allah pula Al-Quran itu akan dikembalikan. Dan sesungguhnya Allah berbicara dengan Al-Quran itu secara hakiki. Sesungguhnya Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam adalah perkataan Allah yang sebenarnya, bukan perkataan selainnya. Ini dirinci oleh Ibnu Taimiyah untuk membantah banyak pemikiran-pemikiran sesat tentang Al-Quran. Kemudian beliau lanjutkan, tidak boleh melepaskan kata-kata bahwa Al-Quran adalah hikayat atau cerita yang diambil dari kalam Allah atau ungkapan tentang kalam Allah. Bahkan kata beliau, apabila manusia membacanya atau menuliskannya dalam mushaf, Al-Quran tetap tidak keluar dari keadaannya sebagai kalam Allah. Ada mushaf, kita pegang, kita baca mushaf tersebut, walaupun kita tahu mushaf itu lembaran-lembaran kertas, ya, terbuat dari kertas, terbuat dari kayu, makhluk medianya, tertulis dengan tinta medianya sebagai makhluk. Tetapi kemudian apa yang tertulis, apa yang terucap dari rangkaian huruf dan kata-kata, begitu pula lafaz dan maknanya, itu merupakan kalam Allah, merupakan bagian dari Allah. Kalau sudah begitu, mengapa kemudian kita disunnahkan baca Quran dengan wudu? Ya kan? Karena kita mendudukan Al-Quran sedemikian rupa. Ketika kita membaca, kita berta'awudz. Tidak seperti hadis misalkan. Hadis tidak perlu ta'awudz, bismillah tidak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Anasin bin Malik, tidak perlu. Ya. Tapi kalau membaca Al-Quran, kita beristi'adzah, ya, memulai satu surat dengan basmalah. Kenapa? Karena kesucian Al-Quran itu, jemaah sekalian. Kenapa dia suci? Karena dia merupakan bagian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan lagi oleh beliau, sesungguhnya suatu perkataan hanya akan disandarkan secara hakiki, secara sebenarnya, kepada yang sejak awal mengatakannya. Al-Quran siapa yang mengatakan di awal? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah meriwayatkan kepada siapa Al-Quran itu? Kepada siapa? Al-Quran Allah bacakan kepada siapa? Kepada Jibril alaihi salam. Jibril kemudian meriwayatkannya, Jibril kemudian membacakannya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sanadnya Al-Qur'an. Ya, sanadnya Al-Qur'an. Kemudian beliau katakan kembali, dan tidak pula Al-Qur'an disandarkan kepada orang yang mengatakannya sebagai penyampai, ya. Penyampai ya Rasulullah, penyampai ya Jibril, penyampai ya imam, penyampai ya guru. Apakah kemudian tadi surat yang dibaca oleh imam, surat An-Nas misalkan, oh itu ucapannya Al-Bar? Tidak bisa. Pasti kita mengatakan itu kalamullah,
tidak bisa disandarkan kepada yang membacanya. Al-Quran adalah kalam Allah, baik huruf-hurufnya maupun makna-maknanya, ya. Dan kalam Allah bukan hanya huruf-huruf saja tanpa makna, dan bukan pula makna-makna saja tanpa huruf. Kenapa ini mesti dipelajari? Karena memang banyak firqah-firqah yang berbeda pendapat terkait dengan kalamullah ini, tentang Al-Quran ini. Contoh misalkan pendapatnya Jahmiyah. Jahmiyah. Apa yang dikatakan oleh kelompok ini? Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu hanya kiasan saja, ya, bukan ucapan Allah yang sesungguhnya. Dia hanya kiasan. Bahkan mereka mengatakan Allah tidak berbicara dengan Al-Quran itu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perkataan dan menjadikan adalah bagian daripada makhluk, sehingga mereka menyimpulkan Al-Quran adalah sebuah perkataan yang Allah ciptakan, sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ada juga dari pendapat yang lain, pendapat Kullabiyah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran merupakan hikayat, merupakan cerita yang diambil dari kalamullah, dari langit sana. Itu sebenarnya hanya cerita-cerita yang digubah sendiri. Oleh siapa? Oleh Rasulullah tentunya, ya. Ini merupakan sebuah kedustaan, dan itu ada jamaah sekalian. Mereka mengaku Islam. Ini firqah-firqah seperti ini sudah ada sejak dahulu. Mereka termasuk orang-orang yang mengaku Islam, hanya saja mereka terjatuh dalam persoalan Al-Quran ini. Ada juga perkataan kaum Asy'ariyah, ya, pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Abul Hasan Al-Asy'ari ini, firqah ini banyak, khususnya di negeri kita juga, Asy'ariyah. Salah satu dari pendapat kaum Asy'ariyah adalah bahwasanya Al-Quran itu adalah ibarah, ungkapan saja daripada ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakini bahwa Al-Quran itu sesungguhnya adalah sebuah ungkapan, sebuah kata-kata, sebuah susunan bahasa yang diambil, yang digubah dari kalamullah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Digubah dalam bahasa Arab jadi Al-Quran, itu pendapat mereka. Digubah ungkapannya dalam bahasa Ibrani menjadi Taurat, menjadi Injil, menjadi Zabur, tergantung bahasanya. Nah, ini sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena menganggap bahwa Al-Quran itu hanya ungkapan-ungkapan saja, bukan murni dari ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah dibantah seluruhnya oleh para ulama. Demikian pula perkataan Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasanya kalam Allah hanyalah huruf tanpa makna, ya, hanyalah huruf tanpa makna. Apa yang disebut perkataan ketika dinyatakan secara mutlak hanyalah nama bagi suatu lafaz saja, sedangkan makna bukan merupakan bagian dari apa yang disebut dengan kalam. Makna hanyalah sesuatu yang ditunjukkan oleh apa yang disebut dengan kalam. Ya, ini bahwasanya mereka meyakini Al-Quran itu adalah sesuatu di luar Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sesuatu di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna-maknanya adalah sesuatu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga merupakan sebuah kekeliruan. Oleh karena itu yang kita pahami mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu adalah ucapan Allah secara hakiki, secara lafaznya, secara hurufnya, secara maknanya, semua merupakan ucapan yang diucap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah berucap dengan suara? Apakah Allah berucap dengan suara? Apakah Allah ketika berbicara ada suara? Pertanyaan, mungkin kita menganggap bahwa apa pentingnya pertanyaan seperti itu. Tapi kita harus tahu, kita mendudukkan, kita mengenal Allah. Makanya kan nomor satu belajar itu adalah ma'rifatullah,
mengenal Allah, mengenal keseluruhannya, baik bagaimana Allah berbicara, bagaimana akidah kita terkait bagaimana caranya Allah berbicara yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah itu berbicara dengan suara yang terdengar, dengan suara yang terdengar, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah berbincang-bincang dengan siapa? Siapa nabi yang disebut dengan kalimullah? Ada enggak santri yang tahu siapa nabi yang digelar kalimullah? Orang yang diajak bicara dengan Allah, dia ngobrol tuh dengan Allah, ngobrol-ngobrol. Nabi Musa alaihissalam, Masya Allah ya. Jadi Nabi Musa berbicara. Kalau tidak dengan suara, bagaimana Nabi Musa bisa paham? Ya kan? Dengar suara Allah bicara, menunjukkan bahwasanya Al-Quran merupakan sebuah ungkapan, sebuah ucapan yang dikeluarkan dengan suara oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Jibril, direkam oleh Jibril, dihafal oleh beliau alaihi salam, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan sebuah kiasan, bukan sebuah ungkapan-ungkapan saja. Ungkapan itu bisa kita katakan hanya kisi-kisinya sajalah atau ringkasan-ringkasannya, tidak. Tetapi mulai dari kemudian kita katakan alif lam mim. Kalau misalkan Al-Qur'an itu sebuah ungkapan, apa faedahnya alif lam mim? Ya. Tapi karena ini murni datangnya langsung dari Allah, Allah punya rahasia. Kenapa ada awalan surat alif lam mim, alif lam ra, ya, Yasin? Apa artinya? Hanya Allah tabaraka wa taala yang mengetahuinya. Barakallahu fikum jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh beliau, wa laisa minhu syai'in makhluq, ya. Dan tiada suatu bagian pun darinya yang makhluk. Maksudnya tidak ada satu pun dari zat Allah itu yang dikatakan makhluk. Tapi kemudian ada syubhat yang datang di kepala. Apa syubhatnya? Innal Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Qur'an was saum, Al-Qur'an dan puasa akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Al-Quran berkata ay Rab. Nah, syubhat nggak ini? Syubhat. Ada hadisnya sahih. Al-Quran mengatakan, ya Allah, mana'tuhul yawm, mana'tuhul lail bin naum. Aku telah tahan dia pada malam hari dari tidur untuk membacaku. Kan ini kayak gini konteksnya adalah ucapan makhluk, ya, ucapan makhluk. Kemudian para ulama menjelaskan ini konteksnya di hari kiamat, ketika Allah menjadikan Al-Quran tersebut, ketika Allah mengizinkan Al-Quran tersebut yang merupakan bagian daripadanya, untuk kemudian Allah memberikan syafaat, untuk kemudian Allah memberikan rahmat kepada hambanya melalui ucapannya sendiri, ya, melalui ucapannya sendiri, agar kemudian manusia yang membaca Al-Quran tersebut merasakan besarnya keutamaan menghafal Quran, besarnya keutamaan membaca Al-Quran, dengan kemudian dia melihat Al-Quran tersebut berbicara kepada pemiliknya untuk memberikan syafaat kepadanya, ya. Barakallahu fikum jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau katakan, wa iyyaka wal munadharah man ahdatha fihi. Maka hindarilah berdebat dengan orang-orang yang berbuat perkara baru tentangnya. Wa man qala bil lafz wa ghairihi. Dan hindarilah berdebat dengan orang yang mengatakan lafazku dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Demikian pula yang berpendapat dengan selainnya, ya. Apa maksudnya? Bahwa disebutkan beliau menginginkan ada orang-orang yang mengatakan melempar syubhat terkait keyakinan ini. Taruhlah saya membaca buat antum
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tanya, yang antum dengar itu makhluk apa bukan? Itu disebutkan oleh beliau, jangan mau diajak debat sama orang begini. Kenapa? Imam Ahmad bin Hambal itu hidup di zaman filsafat merajalela, pemahaman Aristoteles, Hippocrates dan tes lainnya dari ilmuwan-ilmuwan Yunani pada saat itu yang mengandalkan akal, dan itu luar biasa tantangannya. Maka beliau katakan, tidak usah aja berdebat, dosa ladeni orang yang mengatakan dengar tadi bacaan Al-Fatihah itu makhluk apa bukan? Kan orang yang berkata itu pasti mau ngajak debat sesungguhnya, ya enggak? Pasti dia mau ngajak debat. Kalau misalkan kita katakan bukan makhluk, lah itu suara Anda tadi, ya. Kalau kita katakan dia makhluk, berarti ada saja, ya, alasan-alasan untuk kemudian menjatuhkan lawan bicara. Maka beliau katakan, hatta orang yang mengatakan ucapanku dengan Al-Quran, ya, ucapanku untuk mengatakan dengan lafaz-lafazku itu adalah makhluk. Tadi saya baca misalkan Al-Quran, dikatakan tadi ucapan itu makhluk karena ucapan saya, karena suara saya. Maka tidak perlu diladeni, cukup kita katakan ucapan yang dibaca dan bacaan itu merupakan Al-Quran, yakini bahwa dia bukanlah makhluk karena dia merupakan ucapan Allah, ya, karena dia merupakan ucapan Allah. Ucapan Allah yang kita baca bukan makhluk. Yang makhluk itu adalah suara yang terdengar dari ucapan anak tadi. Anak mengucapkan ya, suara bukan? Suara. Milik siapa? Milik saya. Ada maknanya? Tidak ada maknanya, ya. Mungkin maknanya orang yang lagi ngejan, ya. Tapi kemudian ucapan tersebut dirangkai dengan lafaz-lafaz kalamullah, maka kita katakan lafaz-lafaz itu adalah bagian dari Allah karena dia merupakan kalamullah, ya, dia merupakan kalamullah. Taib. Kita lanjutkan. Wa man waqafa fihi faqala la adri makhluqun aw laysa bimakhluq wa inna ma huwa kalamullah. Ini yang terakhir. Sudah mau masuk waktu. Termasuk juga yang tidak boleh ada pada diri seorang muslim, kata beliau, adalah orang yang tawakuf. Apa itu tawakuf? Saya tidak mau repot, makhlukah bukan makhlukah, saya tidak mau repot, yang penting dia kalamullah. Ini juga salah menurut beliau, ya. Kalau cuma sekedar mengucapkan kalamullah tanpa ada keterangan makhluk atau bukan makhluk, tidak perlu Imam Ahmad dicambuk puluhan tahun, ya. Tidak perlu Imam Ahmad dikatakan menolong agama Allah. Tapi kemudian karena ada keterangan bahwasanya ucapan Allah bukanlah makhluk, dengan sebab itulah kemudian beliau dicambuk, jamaah sekalian. Perjuangannya, pengorbanannya. Maka tidak benar dalam persoalan akidah seseorang mengatakan ana tawakuf. Tawakuf itu ana berdiam diri. Ana tidak ada komentar lah, no comment, serahlah, ya kan? Dalam masalah akidah kita harus punya prinsip. Contoh yang lain, masalah nuzulnya Allah di sepertiga malam terakhir. Ada yang mengatakan yang nuzul itu Allah secara zat, ada yang mengatakan yang turun itu rahmat Allah. Kemudian kita katakan ana tawakuf, ya, ana pertengahan lah, terserah aja mau yang zatnya kah, rahmatnya kah, ya, yang penting doaku didengar. Itu tidak boleh. Maka itulah rincian belajar akidah, jamaah sekalian. Kenapa datang kepada kita pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Kullabiyah dan sebagainya? Agar kita punya prinsip di dalam persoalan akidah. Saya ya, tidak mengatakan ana no comment. Saya berlepas diri dari dari khilaf persoalan akidah.
Tak bisa, tidak bisa demikian. Maka ini beliau katakan, tidak boleh seseorang mengatakan saya tidak tahu makhluk apa bukan, yang penting dia kalamullah. Fahada sahibul bid'ah mislu man qala huwa makhluk. Maka orang yang tawakuf, ya, orang yang no comment itu, ya, yang tidak mau repot, orang yang banyak berdebat tentang persoalan ini, maka dikatakan oleh Imam Ahmad mereka adalah ahlul bid'ah. Kedudukannya sama dengan orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dalalatin finnar. Yang namanya kebid'ahan mengantarkan kepada kesesatan. Yang namanya kesesatan dikhawatirkan masuk ke dalam neraka, ya. Oh, berarti kalau mengatakan makhluk Al-Quran makhluk finnar, oh berarti dia neraka. Kata orang, tidak semudah itu Ferguson, ya. Kenapa? Persoalan an-nar, dolal jelas, kita bisa mengklaim dolal. Bid'ah jelas, itu bid'ah. Tapi finnar itu persoalan gaib, ya, persoalan gaib. Kalau bid'ah memang rangkaiannya di dalam khutbatul hajah Nabi menyebutkan wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita menghukumi seseorang, yang terakhir, ya, terakhir terus, ya, tapi ini penting. Bagaimana ketika orang terjatuh di dalam kesalahan pemikiran seperti ini? Karena kesimpulan yang dikatakan oleh beliau, dia pelaku bid'ah. Ketika dia terjatuh kepada bid'ah, kita bisa hukumi dia memang pelaku bid'ah. Apakah dia tersesat? Kita katakan antum tersesat. Tapi kemudian apakah dia di neraka? Itu persoalan lain. Ya, kan banyak orang yang menuduh Wahabi itu neraka aja terus. Ya, kayaknya dia sendiri masuk surga. Tidak semudah itu, fulan, ya, untuk kemudian mengatakan antum finnar. Karena bid'ah ad-dhalal adalah kemaksiatan. Kebid'ahan itu kemaksiatan. Bisakah diampuni? Bisa dengan amalan lain. Bisa dengan amalan lain. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah siksa. Karena bid'ah itu adalah sebuah kemaksiatan, selama tidak keluar daripada persoalan-persoalan kebid'ahan, persoalan akidah yang benar. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Maka orang yang mengatakan demikian, keyakinan-keyakinan seperti ini dikatakan sebagai sahibul bid'ah, dan ditutup dengan ucapan beliau, wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluk, ya. Al-Quran harus kita yakini jemaah sekalian adalah kalamullah dan dia bukanlah makhluk. Mushaf yang kita pegang, mushafnya makhluk, tetapi ketika kita sudah membacanya, kita sudah menikmatinya, dia adalah bagian daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Memotivasi para santri ini semangat, ya, semangat menghafal Al-Quran, semangat memurajaah Al-Quran, ya. Karena apa? Karena dia kalamullah. Bagi kita baca, orang tua tidak bisa menghafal, bacalah minimal, ya. Juga demikian ketika kita baca, jangan asal tafsir. Kenapa? Karena dia merupakan kalamullah yang keterangan-keterangannya telah jelas di dalam as-sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikianlah pembahasan kita di kesempatan di malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.